Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin kami dari pengurus DKM sekalian menyampaikan beberapa pengumuman. Mohon maaf bila mengganggu zikir dan ibadah jamaah sekalian. Pengumuman yang pertama diupdate mengenai Palestina. Alhamdulillah, pada bulan Rajab yang penuh kemuliaan ini, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan bergembira gencatan senjata permanen tanpa batas waktu di Gaza akhirnya resmi diterapkan pada hari Minggu 19 Januari 2025. Setelah pembantaian 421 hari dan mencapai kebebasan di Gaza, gencatan senjata ini dijamin oleh negara Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Selain itu, alhamdulillah, perlintasan Rafah, satu-satunya akses yang menghubungkan jalur Gaza dengan Mesir, telah dibuka, sehingga 600 bantuan diperkirakan akan masuk di Gaza yang mengangkut bantuan medis, tenda, modul rumah sakit lapangan, bersama 20 truk lainnya memuat bahan bakar, diperkirakan akan masuk di Gaza sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata. Kondisi gencatan senjata ini membuka kesempatan kepada lembaga kemanusiaan dan untuk kita semua
Malaysia yang bekerjasama dengan Masjid Al-Amanah Kementerian Keuangan. Setelah kejahatan sejarah ini, warga Gaza harus memulai kembali semuanya dari nol, bahkan di Mesir. Jemaah Masjid Al-Amanah yang dapat Allah SWT melengkapi sukacita atas kejahatan sejarah ini dengan membantu warga Gaza yang tengah menghadapi cuaca dingin. Suhu Januari ini diperkirakan bisa sampai 9 derajat Celcius. Maka dari itu kami mengajak untuk membantu dan mendukung saudara Muslim di Palestina dari model maupun material. Dukung model yaitu dengan mendoakan, membaca buku dan sila sesuai dengan fatwa MUI, dan juga tetap melaksanakan boikot produk-produk Israel ataupun yang terafiliasi dengan tidak membeli, menggunakan ataupun mengkonsumsinya, dan tidak bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan yang berindikasi berhubungan dengan kepentingan Zionis. Untuk berupa material, alhamdulillah, jazakumullah wa khairan. Terima kasih sebesar-besarnya hingga hari ini Masjid Al-Amanah khususnya Kepala Rumah Zakat Indonesia telah menyalurkan bantuan per 17 Januari 2025 sebesar 112.663.464 rupiah. Nominalnya adalah sembako dari jamaah Masjid Al-Amanah yang berhasil dihimpun dan sudah disalurkan. Kami mengajak bagi yang memiliki kelak rezeki untuk mengisikan kartanya untuk rakyat Palestina dengan cara transfer ke rekening Rumah Zakat Indonesia atau tulis di stand banner kami yang diletakkan di pintu Masjid Al-Amanah di depan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lainnya dari kesulitan dunia, insyaallah Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Allah SWT dalam firman-Nya, Surah Al-Baqarah ayat 10, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum umatnya datang kepada salah satu di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda umatnya itu sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh. Momen yang kedua, insyaallah Masjid Al-Amanah Kementerian Keuangan mempersembahkan kajian pada duhur yang membahas kitab Minhajul Mu'min karya Dr. Mustafa Mufrad. Alhamdulillah guru kita sudah hadir, Al-Ustaz Dr. Kiai Muhammad yang Al-Hafiz. Akan beri kajiannya sampai pukul 13.00. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Bila benar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan pada hari ini, yaitu Minhajul Mu'minin Al-Muhsinin fil Qur'anil Karim. Petunjuk bagi orang mukmin yang ingin menjadi lebih baik. Muhsinin itu biasanya diartikan orang yang berbuat kebaikan. Kenapa konsep ini menjadi penting? Karena di dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zariyat 15-18 itu ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Paling tidak dua ayat ini. Ayat ini sedang mengkhabarkan bahwa orang bertakwa itu tempatnya di surga. Tentu saja ayat ini tidak semata mengkhabarkan untuk itu. Sebab kalimat berita di dalam Al-Quran itu hakikatnya adalah kalimat perintah. Namanya kalam khabar dan kalam insya. Setiap kali kita melihat, oh ini adalah berita, artinya kita bukan hanya dikhabarkan nanti orang bertakwa itu masuk surga, bukan itunya. Tetapi kita diperintahkan, kalau kamu ingin ke surga, jadilah bertakwa. Nah gitu. Jadi dibalik cara berpikirnya. Lah kenapa? Apa enaknya? Gambarannya cukup sederhana Al-Quran. Nanti kalau di surga orang itu akhirina ma'atahum rabbuhum, dia akan memperoleh apa saja yang diberikan oleh Tuhan mereka. Jamaah sekalian, apa yang kita dapatkan di dunia ini, kalau ini kita ibaratkan antar manusia, apa yang saya peroleh, kamu dapat dari siapa? Dari si A. Ketika saya menyebut si A, maka apa yang saya dapatkan itu tergantung status sosial si A. Ini saya ingin menggambarkan keadaan ini. Ketika saya mendapatkan, saya dapat sesuatu. Siapa yang ngasih? Si A. Sesuatu ini bernilai atau tidak bernilai, itu sangat tergantung status sosial si A ini apa. Semakin tinggi status sosial dia, maka semakin besar apa yang diberikan kepada saya. Dan semakin saya berharap apa si A itu memberikan saya lebih banyak. Sebanyak apa yang akan diberikan si A kepada saya, itu tergantung dalam dua hal. Kalau itu menyangkut manusia, pertama menyangkut status sosial dia, kaya, pejabat tinggi, dan kedua ditambah dermawan. Nah, kalau kita ketemu sama orang seperti begini, maka kita mendapatkan banyak sekali. Mungkin saja orang diberikan oleh seseorang yang dermawan, tapi karena orangnya biasa-biasa saja, dia dapatnya juga biasa-biasa saja. Maka pernyataan singkat, nanti di surga itu kamu akan mendapatkan pemberian bukan dari manusia, tapi Sang Rabbul Alamin. Karena itu pemberian Allah yang kepada orang mukmin itu di akhirat berbeda dengan pemberian Allah di dunia. Kalau pemberian Allah di dunia itu bersumber dari sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, tak pilih kasih, semuanya dikasih, mukmin dikasih, kafir dikasih, dan itu tidak ada hubungannya dengan ibadah atau tidak ibadah, tapi pure karena fadlun minallah, semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak-banyaknya orang itu mendapatkan pemberian dari Allah, paling banter paling banyak itu hartanya orang siapa? Elon Musk. Berapa harta dia? 3.000 triliun. Ya, 3.000 triliun tetap tidak bisa beli dunia ini.
Tetapi di akhirat Allah memberikannya tidak bersumber dari Ar-Rahman, tapi bersumber dari Ar-Rahim. Sehingga digambarkan dalam hadis sahih itu, ibarat Allah itu punya rahmat 100, maka yang 1% dari 100 itu, 1% tok, itu dikasih oleh Allah di dunia ini dan dibagi di seluruh penduduk dunia. 1%. 1% tok, Pak, dibagi dengan penduduk di dunia ini yang jumlahnya sekian miliar, ternyata dapat Bapak bisa kadang banyak. Cuma 1%. 99% itu hanya akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Dan tentu saja yang mendapatkan ini adalah orang-orang tertentu, hamba-hamba Allah yang tertentu. Dalam bahasa agama namanya wa kana bil mu'minina rahima. Rahmat ini yang bersumber dari rahim, pemberian Allah ini akan diberikan kepada orang mukmin. Nah, kita sudah dapat ini. Nah, tapi Al-Quran mengatakan, kok dia bisa nanti dapat privilege seperti begitu, keistimewaan, bisa mendapatkan, pokoknya nanti kamu akan dapat apa saja yang diberikan kepada Tuhanmu. Dinyatakan oleh Al-Quran, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Apa istimewanya mereka itu? Kok bisa mendapatkan keistimewaan begitu di akhirat? Oh, dulu di dunia itu dia selalu berbuat kebaikan. Nah, kalimat selalu berbuat kebaikan ini harus dikawal oleh agama, Pak. Yang mendefinisikan dulu dia di dunia selalu berbuat kebaikan, ini harus dikawal oleh agama. Ya tentu saja dikawal oleh Al-Quran. Sebab apa? Siapapun diri kita, siapapun manusia itu, untuk berbuat baik itu tidak butuh agama. Saya ulangi, untuk berbuat baik di dunia ini orang tidak perlu harus beragama tertentu. Kalau ini yang menjadi tolak ukurnya, saya khawatir Bapak bisa kalah sama mereka. Dari sisi dermawannya bisa kalah, bisa dari kejujurannya bisa kalah, dari disiplinnya bisa kalah, dan segala banyak hal bisa saja kita kalah dengan orang yang tidak punya agama. Makanya konsep ini menjadi penting untuk memberikan satu pemahaman yang benar tentang konsep muslimin. Meskipun Bapak ketika membaca terjemah dulu, sesungguhnya mereka dulu termasuk orang yang berbuat kebaikan. Kalimat berbuat kebaikan harus didefinisikan. Loh, itulah namanya agama itu. Namanya ta'rif. Al-jami' mani. Mana yang dimasukkan dan mana yang dikeluarkan. Nah, di sini diterjemahkan oleh didefinisikan oleh Imam Sya'rawi, al-ihsan. Ihsan, muhsin itu orangnya, ihsan perbuatannya. Nah, ya, ihsan itu perbuatannya, predikatnya, dari muhsin itu orangnya. Karena itu untuk mendefinisikan tentang perbuatannya maka namanya ihsan. Kalau begitu al-ihsan itu apa? Antafala syai'an fawqa ma iftaradahu Allah. Ihsan itu adalah melakukan sesuatu lebih dari yang diwajibkan. Melakukan sesuatu lebih dari yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin min jinsi ma iftaradahu Allah, tetapi dia masih satu jenis dengan ibadah yang dia lakukan. Saya ulangi, lebih dari yang diwajibkan, bukan menambah yang wajib. Ini berbeda ini. Lebih dari yang diwajibkan, tapi bukan menambah yang sudah diwajibkan. Kalau zuhur itu yang diwajibkan cuma 4 rakaat, tidak usah pakai kreatif sampai 5 rakaat, hanya gara-gara ihsan. Loh kan gitu. Subuh 2 rakaat dikreatifkan akhirnya jadi 3 rakaat. Jadi ini bukan ihsan, namanya bid'ah namanya. Karena itu ihsan ini menambah yang sudah diwajibkan. Oh, yang diwajibkan tapi masih semisal. Sholat ya dengan sholat, zakat ya dengan zakat, dengan sepadanya, puasa dengan sepadanya. Maka kemudian oleh ulama kemudian dikasih hukum, namanya hukum sunnah. Bapak, ibu dan saudara, hukum-hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, ini bukan Rasulullah yang menetapkan. Rasulullah adalah ummi. Rasulullah hanya melakukan mana yang dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Mana yang sering dilakukan dan tidak pernah ditinggalkan, mana yang kadang dilakukan. Untuk mengecek ini loh, Masya Allah, al-aimmatul mujtahidin, ulama mujtahidin, Imam Hanafi,
Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, ini dikenal dengan alimatul mujtahidin. Mereka harus ngecek mana perintah yang wilayahnya wajib, mana perintah yang wilayahnya sunnah, mana contoh Nabi yang wilayahnya wajib, mana yang dilakukan oleh Nabi tapi wilayahnya sunnah, mana yang dilakukan Nabi wilayahnya mubah, mana yang ditinggalkan oleh Nabi wilayahnya makruh, mana yang ditinggalkan oleh Nabi wilayahnya adalah haram. Ini ngecek seperti begini, ini bukan satu perbuatan yang gampang. Sebab kalau Bapak hanya berpikir bahwa perintah itu wajib, wah bahaya Pak. Saya tunjukkan kalimatnya, wa in khiftum alla ta'dilu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Jika kamu tidak bisa adil dengan anak yatim, maka nikahilah. Ini kan perintah ini. Nikahilah perempuan yang kamu sukai 2, 3, dan 4. Menurut Bapak, dasar perkawinan Islam itu monogami atau poligami? Ya, pertanyaan ini nggak pas karena yang saya tanya laki-laki. Tapi kalau kita kemudian mengatakan poligami itu karena ini perintah, ini sebuah yang salah besar. Kulu washrabu misalnya, makanlah dan minumlah. Apakah makan minum itu adalah satu hal yang kewajiban? Bukan, kebutuhan. Kalau Bapak misalnya lapar ya makan, nggak usah pakai diwajibkan. Karena di sini wala tusrifu yang sebenarnya yang dikatakan, tapi jangan sampai berlebihan itu. Jadi makanya di situ para ulama itu membagi. Makanya kemudian ada kalimat ihsan itu dikatakan dia menambah yang sudah lebih dari yang diwajibkan. Jamaah sekalian, kalau begitu wal muhsin, nah pertanyaannya begini kemudian, orangnya ini, dia ini apa yang membuat faktor dia? Loh, yang diwajibkan aja kadang orang itu gak kuat kok. Saya tidak akan tanya Bapak karena Bapak kan orang yang rajin ibadah. Ada nggak orang yang nggak kuat sholat 5 waktu? Ya, jawabannya bukan ada, mungkin jumlahnya jauh lebih banyak. Pertanyaannya, apakah dia nggak bisa sholat 5 waktu itu karena nggak kuat? Nah, kalau begitu ada faktor yang tidak bisa mendorong dia. Ada orang baru mau sholat itu ya kalau lagi senggang aja lah. Tapi ketika susah, ada alasan dia kemudian tidak sholat. Kalau begitu, al-muhsin, ya, kalau orang itu sudah pada level al-muhsin, ini bukan pada orang yang sudah rajin sholat 5 waktu. Kalau ini bukan muhsin, mukmin namanya. Muslim namanya ini. Mukmin atau muslim ini dua istilah yang kalau ketemu dia berbeda, kalau berbeda dia ketemu. Tetapi muhsin tidak itu Pak. Wong dia pingin lebih dari yang diwajibkan. Loh, wong Bapak yang diwajibkan cuma 5, Bapak lebih dari itu. Ini kan top ini. Wong diwajibkan cuma 17 rakaat, Bapak nambah lebih dari 17 rakaat. Ada qobliyah. Nah, kemudian muncullah istilah qobliyah, ba'diyah. Muncullah salat duha, muncullah salat tahajud, muncullah salat sekian banyak. Ada sekian banyak salat sunnah. Maka salat yang di luar diwajibkan itu namanya ihsan. Jadi Bapak sebenarnya sudah berpotensi untuk menjadi seorang muhsinin. Dan saya kira Bapak kayaknya sudah tanda-tanda penduduk surga itu sudah kelihatan. Karena semangat Bapak itu bukan menjalankan yang wajib, tetapi lebih dari yang wajib. Tidak mungkin ada orang yang habis zuhur, dia qobliyah zuhur, kemudian keluar. Kamu kok nggak usah zuhur? Dah, saya qobliyah aja. Nah ini pasti nggak waras orang begini. Mana mungkin orang itu melaksanakan yang sunnah, tapi nggak melaksanakan yang wajib. Tapi orang yang wajib belum tentu yang sunnah. Tapi kalau orang yang tidak begitu memperhatikan yang wajib, yang sunnah pasti hilang. Tapi kalau orang memperhatikan yang sunnah, insya Allah yang wajib pasti akan terperhatikan. Nah, karena itu wal muhsin alladzi yadkhulu fi maqam ihsan. Nah, kalau gitu siapa seorang muhsin ini? Kok dia itu rela puasa Ramadan ditambah yang lain dengan puasa sunnah? Ada zakat ditambah, bukan hanya cukup zakat, dia ada infak dan sedekah. Haji dia padahal wajibnya cuma sekali, dia ingin daftar lagi. Wah, apalagi orang Madura pulang dari haji dia langsung ke departemen lagi dan
dan kemudian lagi daftar haji lagi. Jadi memang duit dia mencari duit hanya untuk haji. Ada sekian banyak. Kalau begitu, wal muhsin yang masuk kepada makom ihsan, siapa itu? Huwa man ya'budullah ka'annaha yarah, fa in lam yakun yarah fa innahu fa huwa yarah kulla khalqi. Orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ini level yang tertinggi. Allah bertajalli dalam dirinya. Saya berikan ilustrasi, ini segera ilustrasi ya, karena Rasulullah tidak memberikan penjelasan. Ada orang, istilah jalan pegawai, seperti bapak jalan pegawai. Ada orang ketika bekerja itu serius, diledak sama tuannya, lu serius banget gitu. Ngawur, ini ada CCTV ya. Jadi seriusnya itu karena dilihat CCTV. Tapi ada orang karena dia merasa berjasa dengan orang tertentu. Misalnya si A jadi pimpinan dia, sementara dia berjasa kepada dirinya. Gara-gara dia bisa masuk di sebuah perusahaan itu, dia masuk bisa instansi itu, maka si A telah bertajalli pada dirinya. Maka saya ketika saya masuk ke Kementerian Keuangan ini gara-gara si A, dibantu oleh si A, maka si A telah bertajalli pada saya. Maka saya akan melakukan satu kewajiban saya, tidak harus ada CCTV, tidak harus si A itu hadir dalam saya bisa melihat, tapi si A selalu hadir dalam diri saya, sehingga saya bisa serius untuk melaksanakan tugas di Kementerian Keuangan ini karena saya si A. Wah, ini kalau itu Allah yang bertajalli pada diri Bapak. Maka tidak ada rasa berat menjalankan hidup ini. Kenapa yang bertajalli adalah Allah? Sehingga ketika bertajalli pada Allah, dialog iman jinanya begini. Di sini dialogkan begini. Ini ru'yah al-imaniyah namanya. Wa ma dama zada 'anil muftarad. Selama itu lebih dari diwajibkan, fa wala yaktafi bi tilawatil Quran, li'annahu la budda yadkhula fi maqam ihsan. Tentu saja dia hanya cukup, tidak hanya cukup hanya membaca Al-Quran, dia pingin yang lain, sehingga apa? Digambarkan begini. Ay annahu wajada rabbahu ahlan li ay yusalla lahu aktsara mimma ufturidu alaihi. Bahwa dia temukan, dia lihat bahwa dia tahu Tuhan itu, Allah ini adalah Tuhan yang layak untuk disembah, Tuhan yang layak disembah. Dia mestinya harus disembah jauh lebih banyak. Jamaah sekalian, ada orang yang begitu sangat serius untuk menyembah orang lain, mengikuti perintah maksud menyembah itu, mengikuti perintahnya. Pokoknya kalau dia perintahkan, Masya Allah, tidak pakai nanya Pak, sekarang kamu berangkat ke Surabaya, siapa? Dia tidak tahu. Dia tidak tahu naiknya apa, naiknya yang penting sekarang kamu ke Surabaya. Dia nggak akan tanya, untuk apa Pak? Oh, kalau Bapak bertanya begini, pecat Bapak. Sampai di misalnya pesawat naik Juanda, siap, saya sudah ada di Juanda, apa perintah lagi, kamu ke Hotel Horizon, siap Pak? Dia hanya tahu siap saja. Sampai di Hotel Horizon, saya sudah di Horizon, apa yang saya lakukan? Temui sama si A, siap Pak? Dia tidak akan pernah bertanya. Pertanyaannya, adakah orang kayak begini? Ada. Padahal yang merintah adalah manusia. Loh, yang merintah manusia saja kita bisa bilang siap tanpa harus bertanya. Padahal dia bukan makhluk yang layak untuk disembah. Kalau Allah, makanya orang muhsin, dia itu sadar Allah ini adalah zat yang memang sepatutnya disembah. Makanya dia bilang, seakan ka'annahu qad qala li nafsi, seakan-akan dia bilang sama dirinya, ya Allah, anta kallaftani ya Rabbi bi khamsi salawat. Tuhan, ya Allah, Engkau memang wajibkan pada kami, tapi yang Engkau wajibkan cuma 5 kali sehari semalam. Ya khamsi salawat. Sehingga ketika dalam imajinasi, ya Allah, saya ini hambamu, ya udah kalau gitu kamu menyembah aku, siap, saya akan menyembah. Apa yang saya lakukan? 5 sehari semalam, kamu sholat 5 kali sehari semalam. Tapi kalau dia seakan-akan dalam dirinya, lakinnaka ya Rabb tastahiqqu aktsara min dzalik. Ya Allah,
Kau cuma 5. Engkau ini zat yang layak untuk disembah. Saya pinginnya nyembah terus pada engkau. Maka inilah yang digambarkan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Ma'arij. Illal musallin. Ketika Al-Quran mungkin kriteria siapa orang yang pesolat itu. Ya, ini istilah ini nggak ada. Yang ada pesilat. Sebenarnya al-musallin ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia orang-orang yang sholat. Ini terjemahan tidak tepat. Itulah bahasa Indonesia. Karena al-musallin ini bukan orang sedang melaksanakan, tapi al-musallin predikat yang dia miliki. Beda tuh ya. Orang si A menyanyi, dia sedang melaksanakan aktivitas menyanyi. Baru kalimat ini benar. Si A sedang menyanyi, berarti kalimat ini benar kalau si A lagi menyanyi. Tapi kalau ada Bapak katakan si A seorang penyanyi, pertanyaannya dia sedang menyanyi? Tidak. Tidak selalu dia menyanyi, tapi dia punya predikat seorang penyanyi. Maka musallin adalah predikat. Predikat orang yang senang sholat. Makanya dikatakan alladzi ma'ala salatihim daimun. Orang ini kayak begini, dia itu sholat terus. Itu kalau diterjemahkan. Alladzina ma'ala salatihim daimun. Dia terus menerus sholat terus. Nah, kita kan nggak boleh sholat terus. Di sini kemudian ditafsirkan oleh para ulama, orang yang kayak begini ini dia akan selalu nambah dari yang diwajibkan. Namanya sholat sunnah. Jamaah sekalian, saya tentu saya tidak akan panjang lebar karena waktunya sempit. Saya akan berikan gambaran begini. Yang terpenting kalau begitu, fa makna muhsin. Kalau begitu, makna orang muhsin yang diterjemahkan orang berbuat baik itu, ini definisi ini penting. Supaya kita tidak bias dalam pikiran kita. Sebab orang berbuat baik ini bisa disandangkan pada siapapun. Siapapun, bahkan kepada orang yang tidak punya Tuhan sekalipun. Ini dia bisa menyandang orang baik. Tapi dia bukan muhsin. Muhsin siapa? Annahu wasafa lil insan. Bahwa dia ini orang yang menyifati pada manusia alladzi amana bi rabbih. Muhsin adalah sifat yang disandangkan kepada manusia yang orang itu pertama beriman pada Allah. Maka iman ini menjadi penting. Sehingga perbuatannya disebut dengan muhsin. Pertama disebut orang yang disifati beriman pada Allah. Jadi level apa predikat ini disandangkan pada orang beriman pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, fa'abadallah. Kalau iman tok itu bukan muslim Pak, tapi mukmin. Tapi dia setelah dia beriman, fa'abadallah bi aktsara mimma iftaradahullah. Setelah dia itu beriman, dia kemudian melakukan ibadah kepada Allah. Nah, ibadah kepada Allah wujudnya apa saja yang lebih dari yang diwajibkan. Baru dia kemudian masuk pada muhsin. Nah, jamaah sekalian, kalau begitu apa yang diwajibkan tadi itu lebih dari yang diwajibkan ini ukurannya pasti dua. Ada ibadah yang namanya ghairu ma'qulil ma'na, yang kemudian dalam bahasa kita ibadah ritual. Ibadah yang taken for granted 100% harus nonton Rasulullah. Ini namanya ibadah ghairu ma'qulil ma'na. Satu ibadah yang bapak, ibu dan saudara tidak perlu ada kreasi. Salat ya sebegitu, enggak usah dikreatifkan. Ya zakat ya seperti itu, nggak usah dikreatifkan. Haji ya di Mekah, terus kemudian tawaf itu ya keliling 7 kali, nggak usah pakai kreatif. Ya ini namanya ibadah mahdhah. Tapi kemudian kita haji, sholat 5 kali sehari ditambah. Nah, nambahnya ini maksudnya bukan nambah ya, lebih dari diwajibkan. Makanya harus clear. Yang bid'ah itu menambah yang sudah diwajibkan. Makanya kita perlu paham terhadap syarah dari sebuah hadis. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa lahu minhu fa huwa raddun. Siapa yang membuat kreasi yang baru di dalam urusanku. Fi amrina, kalau Bapak temukan di semua syarah hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Rajab, Imam Nawawi, syarah besar, dia katakan fi amrina pada hadis itu namanya fi dinina.
Dia punya kreasi terhadap agama yang sudah selesai. Ya tadi itu contohnya. Makanya Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam dia menjaga penjelasan, lowong salat itu sudah enak-enak zuhur 4 rakaat lah kok ditambah menjadi 5 rakaat. Ya bid'ah. Loh gitu caranya. Sehingga kalau kebaikan-kebaikan yang kemudian terjadi kemudian itu yang Rasulullah mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha wa lam qasmin ajri syai'un. Ini hadis dari Sahih riwayat Muslim. Siapa yang membuat contoh yang baik. Nah, contoh yang baik ini tentu saja zaman Rasul tidak ada. Pengajian pakai YouTube, pengajian dua minggu sekali, minggu kedua, ketiga mana ada jadwal-jadwal begini. Tapi ini sebuah kreasi yang kemudian menjadikan orang menjadi gampang untuk melakukan perbuatan itu. Nah, sekali lagi bahwa ihsan itu bukan mengkreasi dari yang sudah wajib, tapi menambah yang sudah diwajibkan. Makanya ini ada dua. Ada yang ibadah hubungan pada Allah. Ada yang ibadah hubungan pada sesama. Nah gitu. Karena itu kalau kita ngukur seorang muhsin dalam konteks hubungan pada Allah, ya, seorang muhsin yang dalam konteks hubungan pada Allah, pokoknya orang ini melaksanakan lebih dari yang diwajibkan. Ini hubungan pada Allah. Kalau hubungan pada sesama, orang tahu bahwa orang ini adalah orangnya tidak pelit dan tidak sombong. Makanya saya contohkan sederhananya, kalau saya punya hutang kepada seseorang, hutang 100.000, saya kemudian membayar 100.000. Saya ketika hutang 100.000 dan kemudian saya berjanji, Pak, nanti saya bayar di minggu depan, bulan depan minggu pertama. Bulan depan minggu pertama saya bayar, Pak, ini hutang saya 100.000. Maka saya bayar 100.000. Inilah sikap standar umat Islam. Sikap standar seorang mukmin, yaitu melaksanakan yang diwajibkan. Dalam hal ini bayar hutang. Bapak bayar 100.000, Pak, ini hutang saya 100.000. Saya tambahin 10.000 sebagai bentuk terima kasih. Maka saya nambah 10.000, itu namanya ihsan. Maka Bapak Ibu dan Saudara, dalam wilayah sosial, Bapak kok tahu-tahu misalnya pimpinan Bapak ini pokoknya selesaikan nanti jam 5 saya ambil. Oh ternyata Bapak jam 2 sudah setorkan, jam 3 sudah setorkan, Pak ini sudah selesai. Kira-kira pimpinan Bapak benar dia? Kamu kan saya perintah jam 5, jam 3 kok sudah dikasih. Ya ini pimpinan gak waras. Pasti dia senang. Wah sudah selesai. Makanya Bapak dan Saudara, kalau kemudian kita hal yang wajib, yang nggak boleh itu kurang dari yang wajib. Kurang dari yang wajib. 5 dikurangi diskon jadi 3. Ya nggak boleh. Zakat fitrah berapa? 3,5 liter. 3,5 liter ya. Jadi kalau untuk yang wajib jangan pres. Besok kalau fitrah ini saya kasih 5 kilo. Korban sapi 7. Korban sapi 7 orang itu artinya maksimalnya 7. Maksimalnya untuk 7 orang. Tapi kalau Bapak enggak, Pak mau korban sapi, ya saya korban sapi. Untuk 7 orang Pak, enggak sendiri aja. Kalau sendiri malah boleh. Yang enggak dibolehkan itu yang sapi untuk 10 orang lah itu. Ya tetap boleh dapat sedekahnya, tapi kan nggak dapat korbannya. Jadi ini loh, ini Pak pemahaman yang kemudian harus kita clear bahwa orang berbuat baik itu ukurannya adalah ukuran dengan Allah, ukuran dengan sesama. Ukuran dengan Allah adalah dia bisa melakukan lebih dari yang diwajibkan. Sholat 17 rakaat ditambah ada qobliyah ada ba'diyah. Puasa tidak hanya cukup puasa Ramadan, ditambah pada sunnah yang lain. Zakat tidak cukup zakat, dia tambah dengan infak dan sedekah. Haji tidak sama sekali. Ya, ini namanya wilasana. Tapi ada wilayah dengan seseorang, dia selalu memberikan maaf meskipun dia nggak minta maaf. Dia selalu berbuat adil meskipun dia itu disakiti. Dia tetap bisa dermawan membantu seseorang padahal dia itu tidak memiliki jasa pada dia. Ketika orang seperti begini, wajar kalau orang ini adalah akhidina ma atahum rabbuhum. Dia nanti akan dapat dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini termasuk golongan
bukan sekedar orang mukmin biasa, tapi mukminin al-muhsinin, orang yang masuk kelompok muhsin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak Ibu dan Saudara yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa memberikan satu pemahaman, pengertian tentang konsep ihsan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.